Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Rufinasi. Bu senior aja Bu. Oh, Ibu senior. Baik. Ibu Asih, Bapak Ibu Guru SDN Jatinegara Kaum 06 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka menambah ilmu dari rekan kita Pak Idris tentang seputar pembelajaran di PJOK. Apa nantinya isinya kita simak dengan baik. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu guru sekalian, marilah pada siang ini kita buka acara bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara, selamat datang Bapak Sugino. Kita lanjut berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya Pak Ustaz, kapan nanti? Oh, nanti aja. Baik, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak nanti? Bapak dulu apa Pak Sugino atau Bapak dulu? Ya. Sambil menunggu Bapak siap-siap. Jadi di komunitas belajar ini SDN Jatinegara Kaum itu sebenarnya sebagai wadah kita untuk berkumpul membahas materi-materi atau kebutuhan peserta didik kita yang sebaiknya kita diskusikan di sini. Salah satunya Pak Idris sudah memulai untuk komunitas belajar kita. Syarat membentuk komunitas belajar di PMM itu sebenarnya satu, selesai kurikulum merdeka ya Bu Pak di PMM. Baru dibuka, baru didaftarkan di PMM kita. Pombel kita itu namanya Kompak SDN Jatinegara Kaum 06. Kompak, KOMPAK. Itu apa? Cerita saja karena Pak Idris minta, Winda komunitas belajar kita ada nggak? Oh ada nggak ya? Belum. Terus saya buka daftarkan komunitas, akhirnya saya tulis Kompak SDN Jatinegara Kaum 06. Itu sekilasnya. Nah itu bisa kita jadikan wadah-wadah kita berkumpul membahas, bisa peserta didik ini kok ada masalah apa, sebenarnya kita bisa berdiskusi di sini. Itu fungsinya komunitas belajar, ya praktek baik intinya. Gitu. Baik, karena Bapak sudah hadir, selamat datang Bapak. Selanjutnya mohon Bapak memberikan sambutan untuk acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Tugino kami persilakan. Dimatiin giliran saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat wajah Dinas SDM, teman-teman Dewan Guru, teman-teman Tendik. Mohon maaf, mohon izin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Pertama, puji syukur hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan, diantaranya dengan panjang umur sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita dari pagi. Namun mohon maaf saya terlambat. Kalau saya terlambat sulit teman-teman, di sana itu aksesnya terbatas sehingga mau keluar lagi sudah sulit, sehingga saya di sana jam 8 ke SDI Ataqwa ada penilaian karena Pak Yudis WA. Saya ingin belajar juga sehingga saya lari ke sini. Alhamdulillah walaupun telat bisa bergabung. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja apa yang disampaikan Bu Ida tadi memang betul. Jadi
akses kita mudah-mudahan seterusnya. Tetapi sampai saat ini belum ada kebijakan. Salah satu aksesnya adalah PMM. Nah, PMM kita saya yakin selama ini kita ada waktu untuk duduk bareng untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta memenuhi target kita. Gitu kan Bu Indah ya? Untuk itu hari ini mungkin salah satunya. Dan yang saya harapkan dan kita harapkan seperti itu, kita aktif di PMM, termasuk kalau teman-teman setelah mendapat pelatihan atau kegiatan kedinasan berbagi kepada kita gitu ya, biar kita juga sama-sama tahu untuk memajukan peserta didik kita dan Zikan Norman ini. Jadi terima kasih waktunya. Saya mendadak tadi menginformasikan keinginan Pak Yudis, dan alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bareng. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Yudis bermanfaat, khususnya saya ke depan bisa saling melengkapi, mengisi untuk kemajuan dan kebersamaan kita. Tidak berpanjang lebar, itu saja. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Sukses untuk Pak Yudis dan sukses untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Sugino. Selanjutnya, marilah kita simak materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Yudis Wiranata Negara SPD. Marilah kita fokus mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak Yudis, kami Ya, mohon izin Bapak, Bersih, dan teman-teman yang lain. Saya ingin mempresentasikan mengaktifkan kembali komunitas kelompok belajar di sekolah. Yang selama ini saya tahu dari Bu Indah, ternyata masih seperti itu. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan kemarin PKG khususnya di olahraga, saya hanya ingin berbagi, hanya men-sharing kepada teman-teman agar komunitas kita berjalan dengan baik. Ya, salah satunya seperti saya yang sudah mengikuti pelatihan, dan saya berbagi. Intinya saya berbagi, Bu, bukan saya menggurui, mohon maaf. Ya, kita mulai aja ya, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang saya hormati, pada kepala sekolah kita, Pak Sugino, dan Bu Asih sebagai guru senior kita di sini, Pak Unap, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Di sini kita belajar bareng, kita sharing bareng, kita berbagi untuk kemajuan sekolah kita. Bukan karena saya, bukan karena apa, tapi semua harus bersinergi, harus kompak. Seperti yang Bu Indah sampaikan, kalau kita mempunyai kelompok belajar yaitu kompak, ya harus diaktifkan kembali. Ya, alhamdulillah saya sudah belajar, sudah mengikuti pelatihan, saya berbagi di sekolah ini, sekolah masing-masing. Dan saya ingin mempresentasikan itu yang judulnya yang Ibu Bapak bisa lihat itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SDN Jatikarya Kaum Norman. Apa sih yang ada di Bapak Ibu lihat ini, tulisan ini, merancang pembelajaran berbasis proyek. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang paham yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Khususnya saya di bidang guru PJOK itu berbasis proyeknya seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat selanjutnya. Ya. Oke, sebelumnya saya ada pantun pembuka malah ini. Lupa. Saya nggak ngomong fisik sebenarnya nih. Tapi pantunnya begini apa adanya. Badan gemuk, banyak lemaknya. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi ini bermanfaat.
pembelajaran berbasis proyek itu. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan ya sebagai medianya itu untuk membentuk siswa memahami konsep dan keterampilannya. Nah, jadi di sini saya merancang pembelajaran berbasis proyek itu yaitu turnamen bola tangan seru dengan model pembelajarannya SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi apa sih itu pelajaran SEM? Kalau yang Ibu pahami, yang mungkin ada yang tahu SEM itu apa gitu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. SEM itu Sport Education Model itu pembelajaran yang berpusat ke peserta didik. Mungkin kalau di olahraga jadi anak itu sendiri yang jadi modelnya. Misalkan anak itu tidak suka sepak bola, atau anak itu yang saya angkat ini turnamen bola tangan ini, anak itu tidak suka bola tangan, tetapi dia pengen berkecimpung di olahraga tersebut gitu. Jadi dia tidak bisa mainnya, tidak jago mainnya, tapi dia bisa jadi wasitnya atau dia bisa jadi panitianya. Kemarin saya sudah mencoba di kelas 5. Di kelas 5 itu mencoba karena sesuai jam pelajaran yang ikuti, saya mohon maaf saya pakai kelasnya Bu Ira sama Bu Sita. Jadi saya enggak ini gitu, bukan kelasnya ini kelasnya Bu Tuti, enggak. Jadi saya ngambil jam pelajaran saya. Kebetulan di hari Kamis itu ada 2 kelas saya yang saya ajarkan. Jadi saya simulasinya di kelas 5C dan 5A. Nah, seperti itu. Kenapa saya ambil ini turnamen bola tangan seru? Jadi dalam pembelajaran ini modelnya Sport Education Model. Jadi pas waktunya kelas meeting gitu. Kelas meeting pas momennya nih saya bikin model pembelajaran SEM. Itu kelas meeting. Jadi waktunya itu kira-kira tadi saya maunya hari Senin besok. Ternyata sudah di booking sama 05 itu hari Senin ada acara dia kelas duluan mintanya kelas meeting. Ya sudah, kemungkinan kita akan menyelenggarakan ini di hari Kamis. Nah, di sini saya berharap keterlibatan namanya Kombel ya, kelompok belajar, semuanya jadi panitia. Panitianya juga beserta guru, kepala sekolah dan juga murid. Nah, jadi saya sebagai fasilitator sekolah tanggung jawab lah istilahnya mengarahkan ke anak murid, biar anak murid sendiri yang melaksanakan. Kita sebagai guru hanya mendampingi, boleh ikut terjun ke lapangan langsung, nanti kita bikin ke panitiaannya seperti apa. Ya, saya mengambil bola tangan ini karena kalau anak perempuannya disuruh main futsal nggak bisa, pada nggak ngerti. Jadi saya ambil bola tangan aja. Intinya dalam pembelajaran ini anak paham dengan namanya berorganisasi atau masuk ke dalam event itu tersebut. Anak sendiri yang tersebut yang bikin eventnya. Mudah-mudahan ke depannya kita punya setiap semesteran itu kan ada kegiatan kelas meeting atau 17-an. Jadi itu bisa kita libatin anak murid. Nah, justru dia menjadi panitianya. Panitia penyelenggara itu 17-an, kelas meeting, ataupun kalau dia sudah terbiasa nantinya mungkin sekolah kita bisa menjadi tuan rumah suatu event pertandingan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, benar nggak? Ya, benar. Misalnya kita sudah terbiasa nih melakukan kegiatan ini melibatkan anak murid. Nah, nanti kalau misalnya ada event futsal atau event selain olahraga pun bisa anak-anak berkecimpung di organisasi, dia jadi panitianya. Itu sih intinya pembelajaran SEM itu tersebut. Nah, tujuan pembelajaran juga ada. Di sini saya menulis tujuan pembelajaran itu yang pertama meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Apa sih yang dipahami sama siswa ketika melakukan kegiatan ini? Gitu. Salah satu contohnya mungkin mengajarkan nilai-nilai luhur keolahragaan, yaitu kerjasama dan sportivitas. Yang kedua mungkin bisa membangun solidaritas antar teman. Jadi misalnya yang pernah musuhan sama temennya gitu kan, diajak kerjasama, dijadikan panitia, jadi bisa nimbrung lagi, bisa kerjasama gitu.
kan. Dan membentuk karakter yang tangguh, membentuk disiplin siswa, menumbuhkan rasa hormat ya sesama teman karena dia berorganisasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, jiwa kompetitif dan karakter yang tangguh ya. Terus yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Nah, saya melibatkan siswa ini agar aktif dalam lomba. Nah, dia mengenal dengan peraturan pertandingannya, dia mengikuti lomba, akhirnya dia badannya jadi bugar gitu kan ya, seperti itu kurang lebihnya. Yang selanjutnya, mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat. Jadi dalam pertandingan ini siswa mengerti yang namanya sportif gitu. Sportif misalkan dia pernah pertandingan nih, kita ajarkan di atas 10 tahun nggak boleh ngikut 10 tahun lebih. Nah, di Pulau Gadung saya lihat guru-guru olahraganya itu malah mengajarkan yang tidak baik ke anak murid. Pengen anaknya sekolahnya juara, umurnya sudah lewat, malah diajarkan anak muridnya hal yang tidak baik, mengajarkan bohong. Udah umur 10 lewat, kategorinya kan 10 ke bawah. Nah, dipaksain tuh ngikut, akhirnya jadi pembohongan. Jadi saya di sini mengajarkan anak seperti itu contohnya, mendorong untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat. Salah satu contohnya seperti itu. Terus yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan, mengorganisir kegiatan olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Balik lagi ya. Jadi siswa sendiri yang mengkoordinasikan, yang jadi kepanitiaannya, mau jadi ketua, mau jadi wakil, mau jadi bendahara, mau jadi sekretaris, atau dia mau jadi wasit. Yang kita sebagai fasilitator di sekolah hanya mendampingi. Jadi saya menyampaikan di sini kita berkolaborasi, ya seperti itu. Ya lanjut ya. Nah, produk utamanya itu menyelenggarakan kegiatan sport edukasi model, yaitu SEM, dengan mengadakan turnamen bola tangan seru kelas 4 sampai kelas 6 SDN Negeri Jatara Tahunan. Kenapa saya ngambil kelas tinggi? Gak apa-apa. Jadi kelas tinggi itu biar belajar berorganisasi, ya menjadi kepanitiaan dalam suatu pertandingan. Jadi kita pelaksanaannya insya Allah akan diadakan hari Kamis. Untuk satu hari selesai insya Allah. Nanti hari Jumatnya bisa diisi sama kelas 1, 2, 3. Kita pakai 2 hari. Saya tadi koordinasi sama Bu Murni, katanya kalau sudah ada kegiatan ini dia tidak memakai senam. Kalaupun kita memakai lapangan mungkin dia sholat duha atau di lorong atau di mana. Saya sudah bilang sama Bu Murni, ya tolong saya hari Kamis sama Jumat, kamu hari Senin sama Masa. Bukan berarti hari minggu depan milik 05, karena perjanjiannya sudah seperti itu. Jadi kelas 45 lomba di hari Kamis bola tangan, kelas 6-nya kelas 1-3-nya di hari Jumat. Itu mau dibikin apa terserah. Ya mau dibikin olahraga tradisional juga boleh, atau mau dibikin perlombaan yang lain juga boleh. Yang namanya kelas meeting kegiatan siswa. Oke, lanjut. Nah, produk hasil karyanya seperti apa? Nah, produk hasil karya yang akan dipublikasi yaitu turnamen langsung yang ada di sekolah. Jadi kita memakai lapangan sekolah, terus laporan kegiatan dipresentasikan di depan kelas, dokumen foto, video yang diunggah di YouTube sekolah dan media sosial. Nah, saya tanya lagi nih ke Bu Indah, biasanya yang YouTube sekolah kita punya nggak Bu Indah? Belum. Nah itu dia. Saya juga akhirnya mau nggak mau sebagai guru itu harus mempunyai channel YouTube. Kenapa Bu penting? Karena ketika kita lagi belajar tuh rekam kita taruh di YouTube, seenggaknya kita pernah belajar ini. Jadi kita bisa menilai nih, ketika kita kasih metode pembelajaran ini nggak cocok, kita sudah merekamnya. Oh, setelah pembelajaran berikutnya sama, balik lagi ke awal pembelajaran itu. Nah ternyata kita bisa ganti dengan metode pembelajaran yang lain gitu. Jadi pentingnya guru mempunyai channel YouTube seperti itu. Harus dipaksakan, benar harus dipaksakan. Dipaksakan biar apa? Kita punya rekam jejak. Ketika kita ngajar, kita dengan metode pembelajaran ini nggak cocok, ya kita jangan pakai itu lagi. Kita bisa beralih ke metode yang lain. Seperti itu ya. Dan itu buat pembelajaran.
Kadang di YouTube channel itu kadang-kadang dikasih masukan, oh begini Pak, nggak cocok nih pakai ini, media ini. Ya seperti itu kurang lebihnya. Nah, pertanyaan kuncinya di sini. Mengapa kerjasama dan sportivitas penting dalam olahraga? Ya seperti itu yang kita ketahui, kita memberikan nilai-nilai apa sportivitas kepada anak peserta didik kita. Ya harus penting dalam bekerjasama dan sportivitas. Bagaimana cara menyelenggarakan turnamen olahraga yang adil dan menyenangkan? Ya, yang adil itu yang menyenangkan yang sportif tentunya. Ya, bekerja sama tentunya. Apa saja peraturan dasar dalam olahraga dan pertandingan. Jadi anak ketika nanti saya presentasikan ke anak nih peraturan bola tangan tuh seperti ini gitu. Jadi anak tahu nanti apa peraturan dasar dalam olahraga yang pertandingan. Bola tangan peraturannya seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan anak tersebut ya walaupun tidak suka bola tangan, tapi walaupun dia tidak bisa bola tangan, tapi dia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Nah, saya bilang kalau lagi belajar itu di kelas itu saya bilang sama anak murid begini, kamu kalau hobi olahraga tidak bakalan rugi. Ya, misalkan kamu nih yang contohnya ikut silat, ekskul silat atau ikut olahraga ekskul futsal. Kamu mentok cuman pemain apa namanya? Ya pemain di sekolah lah gitu. Tapi kalau kamu pengen jadi atlet ya kamu di klub gitu kan. Apapun itu olahraganya. Terus saya bilang lagi sama anak murid, kalau kamu udah mentok di nggak jadi pemain atlet, ya kamu bisa ambil. Kamu suka olahraga futsal ya kamu ambil kepelatihannya. Jadi setelah kamu lulus SMA, kamu sudah mempunyai KTP, kamu suka futsal, kamu pengen berkecimpung di olahraga futsal atau olahraga lainnya, kamu bisa ngambil lisensi dan itu menjadi suatu pekerjaan buat kamu. Saya bilang gitu sama anak. Jadi tidak ada yang tidak rugi dalam kalau kamu bisa menyukai bidang suatu olahraga. Ya apapun itu, mau senam, kamu bisa senam. Ya kamu bisa seperti nanti dulu siapa namanya yang ngajar senam? Bu Mila. Nah, Bu Mila itu tadi awalnya cuma belajar ikut senam bareng segala macam bareng, akhirnya menjadi sebuah pekerjaan profesi karena dari hobi tersebut. Nah ini pertanyaan berikutnya, sejauh mana keaktifan peran siswa dalam kegiatan SEM melalui turnamen bola tangan seru? Nah di sini ya perannya apa? Siswa itu ditugaskan sebagai perannya apa? Misalnya sebagai pelatih, ya udah dia sebagai pelatih menangani timnya, ya sudah dia mengatur timnya. Nah insya Allah nanti dia suka bola tangan atau dia suka futsal, basket, nah dia bisa jadi pelatih itu. Ketika dia sudah lulus, dia bisa ngambil lisensi, dia bisa jadi pelatih basket. Nah seperti itu. Nah lanjut. Nah turnamen bola tangan seru. Tipe proyeknya memecahkan masalah dalam dunia nyata. Masalahnya apa yang ada di lapangan? Misalkan dia ditunjuk sebagai ketua pelaksana, oh anak buahnya nggak bisa diatur nih gitu. Ya, kamu sebagai ketua pelaksana harus tegas. Jadi permasalahannya nanti pasti ada, problemnya pasti ada. Nah nanti kita pecahkan sama anak-anak, susahnya di mana gitu kan. Apa sih masalahnya yang ada di lapangan tersebut? Namanya orang berorganisasi membuat suatu event pasti ada kurangnya atau ada salahnya, nanti bisa diselesaikan masalahnya. Ya modelnya itu tadi sport education model. Jadi anak yang terjun langsung sebagai modelnya. Keterlibatannya peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6. Waktu kegiatan tadi saya pengen 5 Desember, ternyata udah di-take-in duluan sama 05. Akhirnya saya beralih ke tanggal hari Kamis ini, tanggal 9. Bener ya? Ini hari Kamis? Kamis itu 12. 12 ya? Iya 12. Ya, terus gitu. Iklan Pak Yudi. Apa ya? Siap. Ya teman-teman izin. Kemarin saya ada konfirmasi bahwa tanggal 9-10 tadinya Bu Tik mau mengadakan kelas meeting. Tapi ternyata saya juga lupa, nggak inget bahwa tanggal 10 itu ada dari BNPB terkait bencana gempa. Sehingga Ibu Tik memberi kesempatan hari Selasanya kita. Jadi hari Senin 05 kelas meeting, hari Selasanya kita tentang BNPB tadi gempa. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi, ini hanya drama aja. Terus hari Rebonya
Itu tanggal 11-nya JK05 lagi kelanjutan kelas mapping ini. Nah kalau Pak Yudis akan kegiatan mungkin Ya. benar Pak Yudis di Kamis tanggal ya. 12 dan Saya- Jumat tanggal 11. 11 ya, ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak konfirmasinya. Ya, saya sudah koordinasi juga sama Bu Murni, katanya hari Kamis waktu kita, waktu dan hari Jumat juga waktu kita. Jadi kegiatannya hanya satu hari, kelas 456 dan kelas 1 B3 bisa di hari Jumat. Ya, mau bikin apa terserah, dirumukin aja nanti. Nah, pelajaran yang terlibat di sini itu pastinya PJOK. Dan yang kedua pasti bahasa Indonesia, kayak bikin menyusun kepanitiaan. Nanti yang bikin itu anak murid tuh, yang bikin anak murid kepanitiaan gitu, ketua, pelaksana, atau sekretaris ya, berupa bagan pertandingan itu kan termasuk juga ya bahasa Indonesia. Bagan pertandingan itu, nah itu juga bisa di apa namanya dikerjakan oleh siswa belajar, nanti bikin bagan pertandingan, terus bikin apa namanya tiket gitu. Nanti juga kita ada simulasi kayak benar-benar pertandingan Bu, tiket acara pembukaan, seremoni itu harus ini siswa harus ya kita ajarkan, saya ajarkan nanti seperti itu. Matematika, perhitungan skor dan statistik sederhana itu kayak berupa nilai skor, atau kalau di pertandingan itu misalnya pelanggarannya berapa kali itu ditulis seperti itu ya. Ya, pembelajarannya berbasis proyek yaitu intrakurikuler. Ya, pembelajaran intrakurikuler itu berarti pembelajaran yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, tabel pengembangan karakteristiknya seperti apa? Yaitu mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK sendiri, mata pelajaran yang terlibat bahasa Indonesia dan matematika. Peran yang terlibat yaitu membuat publikasi seperti ini, pengarahan, dan kita sebagai fasilitator mengarahkan ke peserta didik. Lokasinya lapangan SDN Negeri Jakarta Nomor 6. Produk yang dihasilkan itu ya turnamennya langsung gitu. Kita benar-benar bikin event di sekolah kita sendiri, benar-benar real, benar-benar nyata gitu. Kalau kita seperti mengadakan kegiatan turnamen jual gitu, ada pembukaan, penutupan, pembagian hadiah piala juga seperti itu. Dan teknologi yang digunakan itu publikasi media sosial dan YouTube saya sendiri, Physical Education Kaum 6. Saya punya YouTube ya seperti itu. Jadi, walaupun sedikit mau nggak mau harus dipaksakan kita bikin video kita publikasikan ke biar anak-anak juga bisa lihat. Sudah banyak videonya, cuman masukinnya ya faktor M kali. Nah, tapi lanjutnya, tabel gambaran besar dan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilaksanakan. Itu tingkat satuan pendidikannya SD Jakarta 6, kelasnya masih 6, turnamen bola tangan seru. Turnamen bola tangan seru antar SD kelas SD Jakarta 6. Total waktunya 1 hari. Nah, dimensinya profilnya Bu, nih belajar Pancasila nyambung juga kita ke sini nih profilnya. Ada 6 dimensi, ya, elemen dan elemen. Nah, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen subnya menghargai keberagaman dan menghormati lawan. Gitu. Jadi kalau kita di anak murid kita ada yang berbeda agamanya, misalkan lagi di lapangan ternyata udah ngomongin bahasanya, bahasa agama lu apa gitu, ras lu apa, lu kulitnya kucing hitam gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Makanya di sini elemen itu menghargai keberagaman dan menghormati lawan. Mandiri, nah, kita punya mandiri nih P5, yaitu elemen subnya kemandirian dan mengatasi tantangan. Nah, tantangannya apa? Ya tadi permasalahan yang ada di kegiatan tadi nantinya, kepanitiaan tadi. Gerakan kritis selanjutnya. Elemen subnya kemampuan menganalisis situasi dalam permainan. Itu menganalisis. Jadi ketika jadi wasit atau jadi pelatih, dia bisa menganalisis situasi dalam permainan tersebut. Nah, gotong royong. Lanjut ya, masih tadi elemennya kerjasama dalam tim. Yang berakhlak mulia itu elemen subnya sportivitas dan etika dalam bermain. Ya, jadi dalam olahraga ini harus dijunjung benar yang namanya sportivitas. Kita mengajarkan anak itu sportivitas itu dalam olahraga itu harus apa ya? Harus jujur lah, harus jujur seperti
ya itu suatu pertandingan guru olahraga sendiri malah banyak yang memasukkan data gitu. Kita mengajarkan pendidik udah benar nih, kamu umurnya berapa? 10 lewat pak. Ya udah harusnya kamu nggak bisa main, ya udah kita cari pemain yang lain gitu. Jadi jangan terbiasakan anak menyalahi aturan. Jadi kalau menyalahi aturan, ya udah nanti terbiasa anak itu seperti itu, bakal terus seperti itu. Ya, pembagian peran guru olahraga sebagai penanggung jawab dan fasilitator. Aset yang digunakan itu modal manusia. Ya kita sendiri warga sekolah, kepala sekolah, ya ada guru, ada teknik dan murid kita sendiri. Itu modal lingkungan, ya lingkungannya kita pakai lapangan di sekolah. Yang modal fisiknya ya kita juga. Yang modal finansialnya mungkin sedikit ada, mungkin pembiayaan atau ya itu dari karena saya yang punya event itu mungkin dari pribadi gitu. Ya. Oke lanjut. Nah tabel alurnya, tabel alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya peluncuran proyek yaitu sport education melalui turnamen bola tangan seluruh program kegiatan SDN Jatinegara kaum 6. Nah pengumpulan informasi, jadi setiap kelas Bapak Ibu boleh menyampaikan ke anaknya, mengirimkan satu tim putra dan satu tim putri. Jadi kelas 45 ada berapa tuh kali? Apanya? Kelas 6 2 7 8 ya. Jadi 8 tim putra dan 8 tim putri. Yang mudah-mudahan satu hari selesai jam 12. Dan pengembangan dan umpan balik. Setiap peran dalam SEM dan tahapannya akan dilaksanakan refleksi. Nanti saya akan bertanya kepada anak murid tersebut, apa sih permasalahannya yang kamu hadapi ketika kamu menyelenggarakan ini. Jadi saya akan refleksi nanti, kasih umpan balik ke mereka, permasalahannya itu apa, masalah tantangannya lah, tantangannya di lapangan. Dan presentasi itu menjalankan SEM, publikasi melalui sosial media dan YouTube. Itu tadi YouTube sekolah atau YouTube pribadi juga guru olahraganya ya harus ditampilkan. Oke, terima kasih ibu-ibu atas waktunya hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Nggak lama, kurang lebih setengah jam yang saya presentasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi saya karena ini dari kita untuk kita. Jadi bukan buat saya, karena saya sudah pelatihan, saya mau berbagi sama ibu bapak, sharing. Oh ini loh yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Kalau dalam olahraga ya seperti itu. Saya memakai model SEM, sport education model untuk anak sendiri menjadi modelnya. Jadi kedepannya yang tadi saya bilang, kalau pembelajaran ini bermanfaat, mereka sudah terbiasa dengan berorganisasi. Jadi ketika kita punya acara di semester itu pas meeting ya, itu bisa anak yang dilibatkan aja gitu. Jadi gurunya hanya tanggung jawab, terbiasa dengan acara pas meeting, 17-an. Kita punya acara lain boleh kayak boleh dilibatkan anak murid jadi panitia biar mereka bertanggung jawab, biar paham. Jadi ketika dia sudah kelas 6 kan yang libatkan kelas 5, kelas 6 lah paling enggak. Ketika masuk SMP, biasanya tuh SMP sudah ngadain open turnamen. Di SD aja saya lihat nih, di negeri aja di Colorado udah banyak ngadain open turnamen. Nah itu dia belajar mengkoordinasikan anak-anaknya untuk semua jadi panitia. Mau cuma terima tiket atau mau cuma jadi bendahara, pokoknya dilibatkan semua. Ya sekian, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak Ibu. Jika ingin ada ditanyakan, ya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Ya, boleh. Siapa dulu Bapak? Bapak dulu. Oke, siap. Kalau saya ngasih masukan, Iya, siapa? Yang bertanya dulu deh ya Pak. Masukkan Ya, dulu, masukkan dulu. Ayo masukkan dulu, Pak. kok jadi masukan belakangan aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar dan menyimak untuk kegiatan ini baik sekali, namun
ada satu yang akan lebih meriah lagi, Bapak Ibu, apabila kita juga, ini kan tadi siswa, guru terlibat, tapi ada lagi orang tua yang ikut kita libatkan. Pasti, Pak. Karena pengalaman saya juga dulu, Pak, dengan dilibatkan orang tua, wah itu akan lebih meriah. Betul. Akan timbul supporter kelas apalagi. Betul. Jadi meriah. Ini pengalaman waktu saya di Rawalas dulu gitu. Jadi jauh sebelumnya, apalagi ini begitu musim sehabis ulangan begini, iya, mereka sudah tahu tuh, apalagi kalau dijadikan suatu kebudayaan gitu ya. Wah udah rame. Sementara guru pada akhirnya kita tidak begitu terlibat, hanya momen-momen pas saat tertentu saja kita asik dengan koreksi, gitu. Kepanitiaan juga orang tua murid ikut terlibat, ini semua terlibat. Syukur-syukur malah ada orang tua murid yang punya sponsor, maksudnya ada perusahaan ini bisa menopang juga ini endingnya nanti. Iya betul. Ya, itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nazar. Memang saya pernah mencoba di kelas 5 kemarin. Memang saya share ke grup kelas PJOK itu salah. Justru orang tuanya benar-benar mendukung Pak Nazar. Ya pembuatan banner, kalau dihitung-hitung mah, kalau saya kemarin dengan kegiatan sendiri atau keluaran duit pribadi ya bisa lumayan duitnya. Iya, jadi pas saya libatkan orang tua murid, dia bikin banner sendiri, konsumsi sendiri. Malah saya dikasih, saya punya cara, saya yang dikasih konsumsi, Pak. Gitu, orang tua murid. Ya itu ya, untungnya kalau kita melibatkan sebuah kegiatan itu sama orang tua murid. Asal kita ngomongnya baik-baik, kasih kepercayaan orang tua murid, nih buat ini loh tujuannya. Gitu. Akhirnya orang tua murid pun setuju gitu. Dan tidak ada yang keberatan kalau misalnya bawa apa nih, karena saya nggak minta, tapi mereka sendiri inisiatif gitu, buat suatu kegiatan. Ya terima kasih sarannya Pak Nazar. Ya. Lanjut Bapak mungkin. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengapresiasi atas kegiatan Pak Yudis. Yang berikutnya saya mohon nanti teman-teman berkelanjutan, bergiliran gitu ya. Di dalam PMM kan memang kan dituntut seperti itu ya Bu Indah ya. Jadi nanti ke depan kalau kita udah punya kombel ya kita harus aktif seperti ini kegiatannya. Terus yang selama di sini seingat saya Pak Yudis yang pertama yang memberikan motivasi untuk kombel ini. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi pertama sudah diwakili oleh Bapak kita Pak Nazar. Memang selain keluarga kita juga orang tua adalah bagian yang terpenting. Jangan sampai ada UD, ujung-ujungnya dana gitu ya. Terus jangan ada bahasa yang namanya undi gitu ya, atau pungutan gitu. Teman-teman kemarin di dalam PBS juga saya sampaikan. Kalau memang Bapak Ibu setuju, ayo kita gotong bareng. Tapi kalau Bapak Ibu nggak setuju, berat hati setengah hati nggak usah, saya sampaikan gitu. Saya tidak mau di luar ada bahasa pungutan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya apa yang disampaikan Pak Nazar tadi, memang segala kegiatan betul orang tua komunikasi gitu ya. Syukur-syukur orang tua punya potensi bisa berbagi pada saat kelas meeting ini. Guru fokus koreksi gitu ya, hanya sebatas mengawasi saja. Ini pelan sih Pak. Kalau seperti Rawalas kan sudah terbentuk ya. Contoh saja kalau Rawalas sudah terbentuk. Kalau sekolah-sekolah reguler kayak kita kan perlu merintis gitu ya komunikasi ini. Dan yang terutama adalah teman-teman yang perhatikan memang komitmen kita, kebersamaan kita dulu. Kita yang di dalam harus komitmen, kebersamaan, satu sama lain saling memberi, melengkapi, support gitu ya. Jangan sampai di luar ada saling negatif gitu. Kalau ada yang kurang baik kita evaluasi, kita perbaiki di ruang seperti ini. Jadi kita yang tahu. Terus yang saya ingin pertanyakan tadi, satu terkait dengan bola tangan tadi. Berarti ini walaupun bunyinya bola tangan, kalau yang saya pelajari sedikit dulu, walaupun saya bukan guru olahraga kan kayak kasti,
terus bola bakar gitu ya Pak ya. Nah ini apakah semacam itu atau kan bolanya lebih besar kan, atau semacam apa namanya bola panjang? Bola bentuknya itu Pak, mohon maaf saya Ya. jawab ya, Pak. Mohon izin. Iya, bolanya itu sebesar bola voli. Jadi permainannya itu seperti main futsal. Kan kalau futsal pakai kaki, kalau ini pakai tangan, dilempar ke gawang. Nah gitu. Ya berarti Iya, beda beda. gitu. Ini ada semacam permainan baru ya. Iya. Permainan baru yang sering dilakukan awalnya main-main sama anak, akan dilakukan ada ketentuannya kan gitu ya. Di pembelajarannya juga Di ada, Pak. pembelajaran juga ada. Iya, boleh. Terus yang berikutnya yang ingin saya tambahkan teman-teman, tapi kita belum punya YouTube, dan ke depan Pak Yudis menyarankan kita punya YouTube. Kalau punya YouTube ya saya mohon kepada teman-teman nanti punya tim gitu ya, tim sensor gitu ya. Jadi sebelum maksudnya setelah dibuat link YouTube khusus SDN Cipinang NJK 0 official itu ada tim khusus itu. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang belum layak dikirim gitu, karena ini kan apa ya, menyangkut dengan legalitasnya juga JK 0 gitu. Saya mengingatkan, kalau nggak salah itu salah satunya saya sebut Jati 7 itu udah punya juga gitu. Udah lama, selagi saya masih di sana dibuat link itu gitu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita kayak kemarin kita ini udah di yang Maulid ya teman-teman, Iya, itu kan meriah banget tuh, bisa ditayangkan atau kegiatan apa. Tapi maksud saya sebelum ditayangkan harus diedit dulu gitu, punya tim edit gitu ya, yang ahli IT lah, jangan sampai ada hal yang kurang pas masuk situ. Saya rasa itu sih pertanyaan saya Pak Yudis terkait bola tadi gitu. Tak pikir itu semacam bola kasti, bola bakar atau apa ya, ya semacam itulah waktu saya suka ikut ini kegiatan gitu. Nah ini hal yang baru, mudah-mudahan nanti bisa disesuaikan dan besok oleh Pak Yudis akan dipraktekkan di hari Kamis dan Jumat. Mudah-mudahan kita semua dan saya sendiri ya ada waktu ingin menyaksikan dan ingin juga mengambil ilmunya. Saya rasa itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kristi. ingin ditanyakan. Ya Pak Idris, terima kasih karena ini apa proyeknya. Ini sih sebenarnya pertanyaan mewakili guru-guru kelas. Ya, betul. Yang pertama itu kan ini bola tangan, ada dalam satu kelas itu ada satu tim putra sama satu tim putri. Iya, betul. Itu berapa orang per timnya? Oh, iya. Ya. Terus kemudian anak-anak yang biasanya kan anak-anak antusias nih pengen ikut, yang nggak kebagian untuk ikut itu, mereka apakah mereka harus tadi kan ada yang dijadikan panitia atau bagaimana? Apakah mereka hanya jadi supporter atau bagaimana? Itu aja sih Pak. Oke. Terima kasih. Bu Isti atas pertanyaannya. Jawab. Untuk anaknya jumlah bola tangan itu 10, maksudnya yang di lapangan itu 5 orang. Tapi timnya itu biar dia ngikut semua, maksudnya biar banyak yang ikut, saya batasi 10 satu tim 10 orang gitu. Yang tidak kebagian untuk main itu boleh dijadikan supporter, atau nanti Wisti kelas berapa? 4. Nah, nanti mungkin sebagian saya ambil mungkin dari perwakilan dari kelas itu jadi panitia, cuman gak banyak. Saya berfokus malah di kelas 6. Kemarin kelas 5 udah, saya berfokus kelas 6. Kelas 6 kan belum nih ya, jadi kepanitiaan nanti saya alihkan mungkin ke kelas 6. Mungkin kalau ada yang kurang dari kelas 6 saya ambil lagi di kelas yang lain ya. Bisa aja Wisti ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, mungkin ada yang tanya lagi, kalau enggak boleh saya tutup. Ya teman-teman, mumpung gratis. Mungkin coba sekedar masukan Iya boleh Bu. supaya menarik minat anak-anak. Ya. Bisa Pak bikin pamflet. Oh ini ada bahkan ada pertandingan antar kelas ini Ada. kelas ini. Jadi mengundang apaan sih, ada apaan Betul. sih? Iya. Saya sudah lakukan itu Bu Inuk di kelas 5 kemarin. Saya punya bannernya, nanti saya pasang gitu kan, biar dia
Ya benar yang tadi saya biar tahu nih penasaran nih kita sekolah kita ada acara apa sih nih, kegiatan apa gitu. Itu banner saya alhamdulillah sudah ada, nanti saya pasang, nanti saya bikinin tiketnya gitu, tiket masuk lah seumpamanya. Kita bikin event ini seolah-olah beneran. Jadi kepanitiaannya ya anak-anak belajar. Dia jadi penjaga karcis kayak keamanan gitu, semua terlibat dalam pengaturan itu kepanitiaan. Terima kasih Bu Ino, nanyanya bagus sekali sarannya. Ada lagi Bu, kalau nggak saya tutup. Sudah teman-teman. Ya, Pak Yudis juga pengen menutup terus karena waktunya udah ajan kayaknya ya. Iya. Ajan belum Pak Ustaz? Sudah. Karena dia dari 47 pasti nggak ada. Saya rasa udah Pak Yudis, terima kasih semuanya, teman-teman juga terima kasih atas waktunya diluangkan bersama dulu untuk di ruangan ini. Terima kasih Pak Yudis. Ya, sama-sama Pak. Ya. Kita kasih aplaus buat Saya berharap benar yang dibilang sama Bapak, komunitas kita mengaktifkan kembali komunitas belajar kita di sekolah. Apapun yang Ibu ingin sampaikan, presentasikan itu, kekurangan atau kelemahan yang ingin diperbaiki di sekolah kita, ya bisa ditampilkan, kita sharing bareng-bareng. Seperti ini saya punya masukan, seperti ini kegiatan apa. Ya, karena saya momennya kelas meeting, ya udah makanya saya bikin seperti ini. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun udah ditutup, saya nambah satu. Saya sih berharap minggu depan Pak Rama nih kemarin punya oleh-oleh juga gitu. Oleh-oleh apa Bu Pak? Nah, kemarin kayaknya bikin film atau apa gitu. Enggak ada. Di PPG. Ya kalau nggak itu kapan lah kita Itu saling video berbagi. nanti saya Oke? siapkan. Baik, Kalau saya setelah teman-teman, ikut itu pelatihan saja. Pak. Sebenarnya aja dari kumandang nanti Iya, kita Pak. lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Yudis. Semuanya. Ini tugas berat Pak Yudis karena Pak Yudis akan punya event besar. Jadi mulai sekarang harus bikin pamflet, bikin pendaftaran, bikin karcis, bikin yang lain. Matiin dulu ya Pak. Iya. Enggak proses.